Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Agustina, stambuk A121-19128. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kajian lingkungan hidup dengan beberapa materi yang telah saya sediakan. Materi yang pertama adalah permasalahan limbah dan pencemaran lingkungan, yaitu fokus pada pencemaran udara. Pencemaran udara diartikan sebagai keadaan atmosfer di mana satu atau lebih bahan-bahan polusi yang jumlah dan konsentrasinya dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup, merusak properti, mengurangi kenyamanan di udara. Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan atau komposisi dari udara keadaan normalnya. Yang kedua, klasifikasi bahan pencemar udara. Pencemaran udara dibagi menjadi pencemaran primer dan sekunder. Polutan primer adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara atau polutan yang dikeluarkan langsung dari sumber tertentu dan dapat berupa polutan gas dan partikel. Polutan gas berupa karbon dioksida, sedangkan partikel biasanya terdapat di atmosfer. Mempunyai karakteristik yang spesifik, dapat berupa zat padat maupun suspens aerosol cair sulfur di atmosfer. Polutan sekunder. Polutan sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer. Di atmosfer, sekunder biasanya terjadi karena reaksi dari dua atau lebih bahan kimia yang ada di udara, misalnya reaksi fotokimia. Selanjutnya, apa saja sih zat-zat pencemaran udara? Zat-zat pencemaran udara terdiri dari banyak sekali, di antaranya karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan lain-lain. Next, penyebab pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara sendiri terbagi menjadi dua, yaitu karena faktor internal dan eksternal. Contoh dari faktor internal: adanya abu yang berterbangan karena tiupan angin, adanya debu akibat letusan gunung berapi, adanya pembusukan akibat sampah organik, dan masih banyak lagi. Adapun contoh dari faktor eksternal yaitu hasil pembakaran bahan bakar fosil, adanya debu atau serbuk dari kegiatan industri, dan pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara. Selanjutnya, apa saja sih usaha untuk mencegah pencemaran udara ini? Ada banyak sekali usaha yang dapat dilakukan agar mencegah pencemaran udara ini. Yang pertama, mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. Yang kedua, melakukan penyaringan asap. Yang ketiga, mengalirkan gas buangan ke dalam air. Yang terakhir, membangun cerobong asap. Serta masih banyak lagi yang dapat dilakukan. Materi selanjutnya adalah pencemaran air. Secara awam, air tercemar dapat dilihat dengan mudah. Misalnya, dari kekeruhan. Karena umumnya, orang berpendapat bahwa air murni atau bersih itu jernih dan tidak keruh. Atau dari warnanya yang transparan dan tembus cahaya. Atau dari baunya yang menyengat hidung atau menimbulkan gatal-gatal pada kulit. Dan ada juga yang dapat merasakan dengan lidah, seperti rasa asam dan getir. Selanjutnya, dampak pencemaran air tanah akibat limbah domestik dan industri. Pencemaran air tanah dapat berbahaya jika tidak diperhatikan, apalagi bagi masyarakat yang umumnya menggunakan sumur. Jika air yang berasal dari sumur itu dekat dengan sumber limbah, maka air tersebut akan mudah terkontaminasi oleh limbah ataupun polutan tersebut. Adapun sumber pencemaran sendiri terdiri dari polutan alami seperti mineral dan mikroorganisme, dan polutan buatan seperti residu atau sisa bahan kimia yang dibuat oleh manusia dan dapat berasal dari limbah rumah tangga, industri, dan pertanian. Adapun penyakit yang dapat ditimbulkan dari akibat pencemaran air ini yaitu penyakit disentri, tipes, paratifus, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, apa saja sih yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah air limbah dan lingkungan ini? Banyak sekali yang dapat dilakukan. Yang pertama, adanya upaya perlindungan sumber air. Yang kedua, adanya
kelompok masyarakat yang sadar akan lingkungan dan membentuk lembaga masyarakat. Yang ketiga, produksi bersih. Yang terakhir adalah teknologi pengolahan limbah dan masih banyak lagi. Materi selanjutnya adalah permasalahan degradasi atau penyusutan keragaman hayati. Yang pertama, pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi. Menurut para ahli, keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan yang ditemukan di suatu tempat di bumi. Keanekaragaman hayati menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup. Keanekaragaman dari makhluk hidup dapat terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan juga sifat. Selanjutnya, jenis-jenis keanekaragaman hayati, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman jenis, keanekaragaman ekosistem, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, apa saja sih permasalahan keanekaragaman hayati itu? Permasalahannya dapat berupa adanya proses pembangunan nasional. Proses pembangunan nasional secara keseluruhan, khususnya jumlah penduduk yang besar dan menuntut tersedianya berbagai kebutuhan dasar. Meningkatnya kebutuhan dasar tersebut antara lain menyebabkan sebagian areal hutan berubah fungsi dan menyempit dengan rata-rata pengurangan antara 15.000 sampai 20.000 hektar per tahun. Kawasan di luar hutan yang mendukung kehidupan keanekaragaman hayati seperti daerah persawahan dan kebun berubah peruntukan dan cenderung menjadi miskin keanekaragaman hayati. Selanjutnya, apa saja strategi yang dapat dilakukan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati ini? Strateginya adalah dengan menyisihkan areal hutan alami untuk kawasan pelestarian. Di dalam areal tersebut, keanekaragaman hayati diharapkan dapat dipertahankan secara in situ atau sesuai dengan habitat aslinya. Materi selanjutnya adalah permasalahan kerusakan lingkungan. Yang pertama yang perlu kita ketahui di sini, apa sih sebenarnya lingkungan itu? Definisi dari lingkungan sendiri adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan, baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Jika kita berada di sekolah, lingkungan biotiknya berupa teman-teman sekolah, bapak ibu guru serta karyawan, dan semua orang yang ada di sekolah. Juga berbagai jenis tumbuhan yang ada di kebun sekolah serta hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Adapun lingkungan abiotik berupa udara, meja, kursi, papan tulis, gedung sekolah, dan berbagai macam benda mati yang ada di sekitar kita. Apa saja sih faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan? Ada banyak faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan itu sendiri. Yang pertama, kerusakan akibat peristiwa alam, kerusakan akibat ulah manusia, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, dampak kerusakan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan sendiri dapat berupa menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat penyebaran wabah penyakit, munculnya berbagai kerawanan sosial, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, menurunnya produktivitas lahan pada sentra-sentra pangan, dan kerusakan lingkungan yang berakibat fatal menimbulkan kerugian baik material maupun jiwa. Materi selanjutnya adalah mengelola sampah berbasis sosial budaya, fokus pada upaya mengatasi masalah lingkungan di Bali. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi keberadaan sampah. Sampah merupakan bagian dari lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan aktivitas sosial ekonomi dan sosial budaya yang dilakukannya, teknologi serta organisasi sosial yang berkembang. Ada banyak sekali dampak bagi kesehatan masyarakat dan juga lingkungan. Yang pertama, dampak langsung merupakan dampak yang disebabkan oleh kontak langsung dengan sampah. Misalnya, sampah beracun, sampah yang korosif terhadap tubuh, yang karsiogenik, teratogenik, dan lainnya. Efek tidak langsung lain yaitu berupa penyakit bawaan vektor yang berkembang biak dalam sampah.
upaya strategis yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan sosial dan budaya dalam pengelolaan sampah di Bali, yaitu yang pertama, mengaktualisasikan dan meningkatkan peranan lembaga adat, mengubah paradigma masyarakat Bali, terutama yang bermukim di sepanjang daerah aliran sungai. Selanjutnya, aktualisasi nilai kesakralan budaya dan lingkungan dan kawasan atau tempat suci yang bermanfaat untuk menjaga dan memelihara kebersihan dan sifat alamiah lingkungan. Yang terakhir, mengintensifkan kegiatan gotong royong lingkungan melalui lembaga sosial seperti desa, banjar, kumpulan pemuda-pemudi atau seket, terung teruni, subak, dan sebagainya. Materi selanjutnya adalah permasalahan lingkungan di bidang ekonomi. Yang pertama, pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu proses pembangunan yang terjadi secara terus-menerus dan bersifat dinamis. Pembangunan ekonomi menjadi penopang utama atas keberhasilan suatu negara. Namun di sisi lain, pembangunan juga menjadi problem besar yang harus dihadapi, terutama dampak dari proses kegiatan pembangunan terhadap kualitas lingkungan hidup. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ditandai oleh kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dalam menyediakan berbagai barang ekonomi kepada masyarakat, dan hal tersebut terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus-menerus dan disertai dengan kemajuan teknologi. Apa saja sih permasalahan dalam sebagai dampak dari proses ekonomi ini? Permasalahan yaitu adanya biaya lingkungan tidak dimasukkan ke dalam biaya produksi. Dari sudut pandang ekonomi, masalah lingkungan timbul karena biaya lingkungan tidak dimasukkan ke dalam biaya produksi, sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain atau pasar. Dalam hal ini, masalah lingkungan menyebabkan efisiensi alokasi sumber daya alam di lingkungan dalam proses produksi. Dalam konteks tersebut, sumber daya alam lingkungan menjadi penyedia bahan baku, penyedia fasilitas, dan wadah untuk limbah. Dampak pencemaran sumber daya alam dan lingkungan yang menimbulkan biaya yaitu menurunnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan sebagai penyedia bahan baku, menurunnya kualitas sumber daya alam lingkungan sebagai fungsi dasar ekologis, menimbulkan ketidaknyamanan pada manusia, memberikan dampak buruk kepada kesehatan dan produktivitas. Saya pikir cukup sekian apa yang saya sampaikan. Semoga video ini dapat diterima dan juga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.